dalamnya ada bola oknum-oknum koruptor yang dipelihara oleh partai PDIP. Atas dasar tersebut, kami akui PDIP merampok koruptor di Indonesia. Salah satunya Hasto Kristianto yang saat ini belum diselesaikan terkait proses penangkapan terhadap Hasto Kristianto. Kalau ada predikat orang paling blunder of the year, ini kayaknya paling pantas disandang oleh Hasto. Karena apa? Alih-alih pengen melepaskan status tersangka, Hasto mengajukan sidang pra-peradilan. Tapi sayang disayang, lanjutan sidang pra-peradilan KPK justru mengungkap perintah Hasto kepada Harun Masiku untuk merendam ponsel dan standby di DPP PDI. Survei LSI 77% publik yang tahu kasus Harun Masiku percaya Hasto terlibat. Beberapa hari terakhir, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggerakkan para simpatisan PDIP di sejumlah daerah agar mendalangi aksi demonstrasi dengan masa bayaran yang menyudutkan Joko Widodo. Demonstrasi yang diatur sedemikian rupa tersebut bertujuan mengalihkan fakta tidak terbantahkan bahwa tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah terlibat kasus penyuapan dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Setiap konten pasti kami buka dengan seperti ini ya. Ya, sebagai pemberitahuan bahwa kami bukan buzzer, benar-benar kami bukan buzzer ya. Jadi teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang demo yang dilakukan oleh orang-orang waras ya. Kenapa saya katakan orang-orang waras? Karena selama ini kebanyakan demo itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku cerdas tetapi tidak waras gitu ya. Yang diserang selalu Pak Jokowi mengatasnamakan rakyat, people power, padahal jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Sebetulnya bukan people power bang, tapi upil power. Betul, saya sepakat ya. Nah, ini orang-orang waras ini demo di depan kantor pusat komunitas kebo di Jakarta. Emang ada bang komunitas kebo di Jakarta? Ada ya. Hah? Bukannya partai bang? Iya, partai lebih terhormat. Ini komunitas ya kan? Hah? Keren kali ini orang ya, berani demo ya di depan kantor pusat komunitas kebo di Jakarta. Tuntutannya adalah agar si Sekjen moncong kura-kura ditangkap. Coba bayangin. Demo di depan kantor komunitas kebo, yang dituntut adalah si Sekjen moncong kura-kura yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK itu agar ditangkap. Ya iyalah, ya sudah jelas berstatus tersangka dan berpotensi melarikan diri ya kan, ngilang kok, iya kan, iya, dan juga berpotensi juga menghilangkan barang bukti. Nah, jika memenuhi dua unsur ini, patut dicurigai akan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Nah, seseorang yang berstatus sebagai tersangka itu boleh diamankan, ya toh? Iya, Dan yang lebih menarik lagi teman-teman ya, tepat di depan kantor pusat komunitas kebo tersebut, para pendemo menyebut bahwa komunitas kebo adalah sarang koruptor. Aduh. Berani kali orang-orang ini ya. Hahaha. Mantap ya. Bukan saya loh ya yang bilang loh ya. Selain itu teman-teman, ada juga isu yang berembus bahwa yang selama ini menggerakkan seupil warga untuk membuat vandalisme adili Jokowi itu ternyata adalah Sekjen moncong kura-kura ya, sebagai upaya pengalihan isu atas dirinya ya yang berstatus tersangka oleh KPK. Waduh, ini informasi menarik sekali ya, tetapi saya tidak tahu kebenarannya ya. Beneran nggak sih teman-teman ya? Mungkin teman-teman yang bisa yang mengetahui silakan tulis di kolom komentar ya, oke? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama.
Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gedung merah, gedung PDIP yang selama ini mengatakan perinter yang saat ini masih berada haknya. Kita tidak bisa bersini lagi. Gedung yang istimewa ini, di dalamnya ada para oknum-oknum perinter yang dipelihara oleh partai PDIP. Salah satunya Hasto Kristianto yang saat ini belum diselesaikan terkait proses penangkapan terhadap Hasto Kristianto. Maka kami meminta tangkap Hasto Kristianto. PDIP jangan pelihara koruptor. Iya, mantap sekali ya para pendemo ini. Ini nih baru pendemo yang waras ya. Dilihat dari usianya yang bersangkutan masih mahasiswa ya. Dan tadi ada beberapa juga yang menggunakan alma mater berwarna biru dan juga hijau lumut, hijau kepong apa tuh namanya, itulah pokoknya ya. Dan yang menarik adalah demo ini long march di depan kantor komunitas pusat, di depan kantor pusat komunitas Kebo di Jakarta ya. Dan banner yang dibawa di bagian depan spanduknya, tangkap Sekjen Moncong Kura-Kura. Mantap ya, iyalah. Macam kayak gini yang akan didukung oleh masyarakat. Nah, bukan demo nasi bungkus. Lanjut. Kalau ada predikat orang paling blunder of the year, ini kayaknya paling pantas disandang oleh Hasto. Karena apa? Alih-alih pengen melepaskan status tersangka, Hasto mengajukan sidang pra-peradilan. Tapi sayang disayang, lanjutan sidang pra-peradilan KPK justru mengungkap perintah Hasto kepada Harun Masiku untuk merendam ponsel dan standby di DPP PDI. Jadi guys, percakapan Harun Masiku sebelum menghilang itu tuh diungkap dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis 6 Februari 2025. Dan pernyataan Harun Masiku tersebut menjadi petunjuk penting bagi penyidik dan penyidik KPK. Dan kalian tahu percakapan itu didapat dari penyadapan ponselnya saat OTT pada 8 Januari 2020 pukul 19.45. Lengkap, nggak main-main nih penyidik KPK. Dan yang gongnya lagi, dalam percakapan yang diungkap, Harun Masiku diminta oleh seorang penjaga keamanan yang bernama Nur Hasan untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri. Dan kalian tahu di sidang peradilan ini juga terungkap, dalam kasus ini Hasto bersama mantan kader PDIP Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan kalian tahu di sidang pra-peradilan kemarin diajuin nama Hasto, akhirnya dibongkar semua percakapan apa aja yang dilakukan oleh mereka sebelum akhir Harun Masiku menghilang. By the way Pak Hasto, mohon maaf nih ya Pak ya, KPK itu bukan lembaga sembarangan Pak. Gak mungkin KPK memberikan status tersangka kepada seseorang kalau buktinya gak kuat. Mau Pak Hasto ngajuin sidang pra-peradilan sekalipun atau sidang di akhirat pun, kalau emang buktinya kuat dan kalau emang salah ya salah aja, gak usah segala kesono kemari. Iya, Mbak Ajeng Cute sekarang ngegas lagi. Hahaha. Saya masih ingat ya dulu pada masa Pilpres ketika Mbak Ajeng Cute masih membela Abah karena AHY, junjungannya Mbak Ajeng Cute ini ya bukan diduga, diberi angin surga lah oleh Abah, akan dijadikan calon wakil presiden berpasangan dengan Abah. Begitu Abah memilih Caimin ya, Mbak Ajeng Cute langsung belok kanan serang Abah. Membela Pak Jokowi dan Prabowo. Dulu mah kagak ya toh. Nah, di luar semua itu terkait apa yang baru disampaikan oleh Mbak Ajeng Cute, saya sependapat ya. Kalau memang
di negeri ini ada penobatan manusia paling blunder ya, maka Sekjen Moncong Kura-Kura, bukan hanya menjadi salah satu nominasinya ya, tetapi menjadi pemenangnya. Ada ditetapkan sebagai tersangka, mengajukan pra-peradilan, nggak tahunya di pra-peradilan itu semua aibnya disampaikan, dibongkar oleh KPK. Waduh waduh blunder kali orang yang satu ini, lanjut. Beberapa hari terakhir, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggerakkan para simpatisan PDIP di sejumlah daerah agar mendalangi aksi demonstrasi dengan masa bayaran yang menyudutkan Joko Widodo. Demonstrasi yang diatur sedemikian rupa tersebut bertujuan mengalihkan fakta tidak terbantahkan bahwa tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah terlibat kasus penyuapan dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Dalam sidang pra-peradilan, KPK membeberkan banyak bukti dan fakta yang membuat tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak bisa mengelak atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Atas perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO termohon. Tersangka Sekjen PDIP panik karena tidak menyangka bahwa KPK akan berani menegakkan keadilan dan mengungkapkan fakta sebenarnya. Hasto Kristianto yang selama ini berlindung di balik kekuasaan, kini membuat fitnah-fitnah tidak berdasar dan berharap bisa lolos dari jeratan hukum. Ya, teman-teman ya, ini yang saya singgung pada opening tadi ya, bahwa ada isu yang berkembang di media sosial ya, salah satunya itu di TikTok, bahwa konon ya, katanya vandalisme yang selama ini terjadi di beberapa kota ya, dengan tulisan Adili Jokowi, Adili Mulyono itu konon digerakkan oleh Sekjen Moncong Kura-Kura ya, tetapi sekali lagi saya katakan ini diduga ya. Saya tidak menjustifikasi, kami tidak menghakimi dan juga tidak menuduh, tetapi menduga ya. Bang, masih diduga kok disajikan jadi konten. Loh, justru itu kami sajikan untuk kita diskusikan bersama ya. Saya tanyakan kepada teman-teman, bagi yang tahu silakan tulis di kolom komentar agar kita tahu apakah sebuah berita, sebuah isu itu benar ataukah hoax semata gitu loh. Kalau menurut Abang bagaimana? Oh, kalau menurut saya ya saya nggak bisa berkomentar karena saya nggak tahu. Cuma menurut saya pengalihan isu itu biasa dilakukan gitu loh oleh elit-elit politik ya. Tidak terkecuali oleh elit partai terbesar di Indonesia. Jadi menurut saya dugaan itu masuk akal. Bukan berarti benar loh ya, bukan berarti membenarkan, masuk akal ya. Patut diduga bahwa memang ada upaya untuk pengalihan isu dengan menggerakkan opini masyarakat agar tertuju kepada Jokowi gitu ya, sehingga kasus hukum yang sedang menjerat Sekjen Moncong Kura-Kura ini sejenak terlupakan. Waduh, licik kali kalau memang ini benar ya. Lanjut. Guys, kalian udah tahu belum info yang satu ini? Survei LSI, 77% publik yang tahu kasus Harun Masiku percaya Hasto terlibat. Nah, bagaimana tuh? Lembaga survei menyatakan 77% Pak Hasto terlibat di kasusnya Harun Masiku. Itu menurut lembaga survei yang tadi. Artinya apa? Kalau kalian tidak percaya dengan ini, ya, bahwa ini katakanlah pesanan, dipolitisasi dan lain sebagainya. Kita sebagai masyarakat juga boleh dong ketika Pak Jokowi masuk nominasi OCCRV, ya, kita bisa dong mengatakan itu dipolitisasi, itu ada pesanan. Sama halnya dengan lembaga survei ini. Kalau kalian memang tidak percaya dan kalian selalu memaksakan seluruh masyarakat itu supaya percaya terhadap OCCRV, sedangkan ada lembaga survei yang mengungkapkan data berapa respondennya diungkapkan, ini tidak percaya. Gimana ceritanya dong? Ya iyalah, ini terlalu sopan menurut saya. Pasti LSI ini menutup-nutupi, mungkin itu 100% itu, 101% itu. Bukan 77%, tetapi 101% publik ya
menduga bahwa Simon Chong kura-kura tahu kasus Harun Masiku. Atau Simon Chong kura-kura terlibat terkait kasus Harun Masiku ya. Jadi menurut saya LSI ini ya mencoba memperhalus lah ya biar tidak begitu gimana gitu. Jadi dibuat 77%. Padahal sebetulnya 101%. Lanjut. Tambah sedikit ya tentang barang bukti surat yang diajukan oleh termohon KPK. Pada hari ini secara jelas, tegas, dari bukti surat yang diajukan oleh termohon, penetapan tersangka terhadap Pak Hasto ternyata tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Maka kami berharap ya hakim yang menyidangkan betul-betul bisa memeriksa dengan objektif bahwa penetapan Pak Hasto ini dilakukan, ditetapkan tersangka dulu baru dicari alat buktinya. Dari 153 dan beberapa yang pending, kita melihat jelas bahwa yang diajukan adalah berita acara terhadap saksi-saksi yang dilakukan sebelum penetapan Pak Hasto. Sprindiknya ya. juga pakai lama. Yang kita lihat tadi bukti-bukti surat yang diajukan adalah bukti-bukti BAP sebelum terbitnya sprindik. Yang kita lihat tadi bukti-bukti surat ya yang sudah diuji di pengadilan. Maka sekali lagi ini menegaskan bahwa termohon inkasu KPK menetapkan Pak Hasto terlebih dahulu baru diupayakan mencari bukti. Saya kira tegas, kami lihat secara jelas tidak pernah ada proses penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan Pak Hasto. Mudah-mudahan hakim melihat ini dan permohonan kami bisa dikabulkan. Itu saja. Ya teman-teman ya, barusan kita mendengar pernyataan konferensi pers yang dilakukan oleh seorang ahli nujum ya. Ini juga salah satu bentuk blunder teman-teman ya. Kenapa? Blunder gimana bang maksudnya? Gini loh, sekelas Sekjen Moncong Kura-Kura ya, Sekjen partai terbesar di Indonesia dengan tentu kekayaannya ya tidak main-main gitu ya. Karena kita tahulah kader partai terbesar di Indonesia itu kelas kabupaten aja. Tingkat kekayaannya, waduh ya kan udah nggak ketulungan. Dulu bukan siapa-siapa ya kan, begitu dapat jabatan ya, jadi anggota DPR, jadi ketua DPC. Saya nggak menyebut nama loh ya, dan saya nggak menyebut nama partai ya. Nah itu kekayaannya meningkat drastis. Apalagi seorang sekjen, coba bayangin ya kan. Lah menjadi blunder ketika seorang sekjen yang seharusnya ya dia merekrut atau meminta bantuan seorang kuasa hukum itu benar-benar ahli ya kan. Malah yang diajak ya, yang dimintai untuk menjadi kuasa hukumnya adalah seorang ahli nujum. Coba bayangin. Ini sangat blunder sekali. Saya belum pernah melihat ini ahli nujum ini memenangkan perkara. Saya belum pernah melihat. Kalau misalnya Hotman Paris gitu ya, sering sekali menangani kasus-kasus kakap. Kemudian siapa lagi, Oce Kaligis misalnya, Yusril Iza Mahendra misalnya. Lah ini ahli nujum dijadikan kuasa hukum ya kan, yang belum jelas track recordnya, belum jelas rekam jejaknya. Ini menurut saya adalah sebuah blunder lagi. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ajen Q di bagian depan tadi ya. Ini orang ya, sang sekjen ini adalah orang yang paling blunder di negeri ini. Lanjut. Hendy Febrianto Kurniawan yang disebut menghalangi penangkapan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK, ternyata merupakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang saat itu berpangkat AKBP. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yakni Magdir Ismail.
Tindakan Hendy yang sekarang berpangkat kombes itu sebelumnya disinggung oleh tim Biro Hukum KPK ketika menjelaskan detik-detik lolosnya Harun Masiku dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tanggal 8 Januari tahun 2020 lalu. Dalam sidang pra-peradilan melawan Hasto di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Magdir pun menjelaskan, Hendy saat itu merupakan salah satu saksi yang dia hadirkan saat mendampingi perkara ex-Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Budi Gunawan. Sebagai mantan penyidik KPK, kata Magdir, Hendy mengetahui bagaimana kinerja penyidik lembaga anti rasuah. Selain itu, Magdir menyebut penyidik KPK atau siapapun tidak bisa masuk begitu saja ke lingkungan PT IKA. Ya, gimana menurut teman-teman ya terkait oknum kombes barusan yang konon pada tahun 2020 menghalangi ya, diduga menghalangi proses penangkapan Sekjen Moncong Kura-Kura ya dalam proses operasi tangkap tangan alias OTT ya, operasi tangkap tangan kasus Harun Masiku ya. Tadi sudah kita mendengar bareng-bareng penjelasan dari seorang narator ya. Kemudian juga penjelasan dari kuasa hukum tadi, kalau nggak salah kuasa hukum apa ya, itulah ya pokoknya ya. Sudah kita dengar bareng-bareng ya. Nah, saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Pertama, saya tidak mengerti ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk berkomentar, oke? Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Mbak Ajeng Cute ya, yang menyebut bahwa jika ada gelar penghargaan kepada insan yang melakukan blunder, maka si Moncong Kura-Kura layak mendapatkan gelar orang paling blunder tahun ini on the world. Orang paling blunder tahun ini sedunia, bayangkan ya, nggak hanya se-Indonesia loh, sedunia. Bukan tanpa alasan ya. Karena ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, malah mengajukan pra-peradilan, ya kan, mempra-peradilankan KPK. Ya sialnya, di sidang pra-peradilan itu justru diungkap peran si Moncong Kura-Kura terkait kasus suap si HM ya, terkait peran si Moncong Kura-Kura pada proses pelarian si Harun Masiku. Koplak, blunder. Dan kuasa hukum yang ditunjuk adalah seorang ahli nujum gitu loh, bukan ahli hukum. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang demo yang dilakukan oleh orang-orang waras di depan kantor pusat komunitas kebo di Jakarta ya. Keren kali ini orang ya, demo berani kali ya dilakukan di depan kantor pusat komunitas kebo di Jakarta. Tuntutannya juga nggak main-main gitu loh, yaitu agar si Sekjen Moncong Kura-Kura ditangkap. Ya iyalah, keren kali ini mahasiswa ya. Nah, sudah jelas berstatus tersangka dan berpotensi melarikan diri dan juga berpotensi menghilangkan barang bukti. Maka yang bersangkutan ya, si Moncong Kura-Kura layak diamankan. Nah, dan yang lebih menarik lagi teman-teman ya, tetap tepat di depan kantor pusat komunitas kebo, para pendemo tadi kita dengar bareng-bareng menyebut bahwa komunitas kebo adalah sarang koruptor. Mantap. Bukan saya loh ya yang bilang ya. Selain itu teman-teman, tadi juga sudah kita lihat bareng-bareng ya, ada isu yang berembus bahwa yang selama ini menggerakkan ya seupil warga untuk membuat vandalisme adili Jokowi di beberapa kota di Indonesia adalah Sekjen Moncong Kura-Kura ya, sebagai upaya pengalihan isu atas kasus yang sedang menjerat dia. Waduh, beneran gak sih ini ya? Intinya tadi sudah kita lihat bareng-bareng videonya. Nah, terkait teman-teman pendapatnya bagaimana, silakan tulis di kolom komentar. Yang jelas kami tidak pernah menuduh, kami tidak pernah menghakimi, kami juga tidak pernah menjustifikasi, oke? Bagaimana menurut kalian
keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.